Ya, selamat malam semuanya. Kita akan mulai malam ini eh, dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita sama-sama memohon perlindungan Bunda Maria. Ke dalam perlindunganmu kami bernaung, oh Santa Bunda Allah. Janganlah mengabaikan doa kami bila kami dirundung nestapa. Namun bebaskanlah kami selalu dari mara bahaya, oh perawan mulia yang terpuji. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Amin. Mari kita sama-sama menyimak dari Katekismus Gereja Katolik 118 sampai 119. Satu distikon dari abad pertengahan menyimpulkan keempat arti itu sebagai berikut. Litera gesta docet, qui credas allegoria moralis quid agas quotendas anago. Gia, huruf mengajarkan kejadian, apa yang harus kau percaya. Alegori moral, apa yang harus kau lakukan, kemana kau harus berjalan, anagogi. Merupakan kewajiban para ahli kitab suci, berusaha menurut norma-norma itu untuk semakin mendalam memahami dan menerangkan arti kitab suci, supaya seolah-olah berkat penyelidikan yang disiapkan, keputusan gereja menjadi lebih masak. Sebab akhirnya semua yang menyangkut cara menafsirkan kitab suci itu berada di bawah keputusan gereja, yang menunaikan tugas serta pelayanan memelihara dan menafsirkan sabda Allah. Saya tidak akan percaya kepada Injil sekalipun seandainya bukan otoritas gereja Katolik mendorong saya ke arah itu. Baik, kita simak dari bacaan Imamat bab 6 ayat 8 sampai bab 7 ayat ke-38. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban bakaran. Korban bakaran itu haruslah tinggal di atas perapian, di atas mezbah semalam-malaman sampai pagi, dan api mezbah haruslah dipelihara, menyala di atasnya. Imam haruslah mengenakan pakaian lenannya dan mengenakan celana lenan untuk menutup auratnya. Lalu ia harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah korban bakaran habis dimakan api. Dan haruslah ia membuangnya di samping mezbah. Kemudian haruslah ia menanggalkan pakaiannya dan mengenakan pakaian lain, lalu membawa abu itu keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Inilah hukum tentang korban sajian. Anak-anak Harun haruslah membawanya ke hadapan Tuhan, ke depan mezbah. Setelah dikhususkan dari korban sajian itu, segenggam tepung yang terbaik dengan minyak, serta seluruh kemenyan yang di atas korban sajian itu, maka haruslah semuanya dibakar di atas mezbah, sehingga baunya menyenangkan sebagai bagian ingat-ingatannya bagi Tuhan. Inilah persembahan Harun dan anak-anaknya yang harus dipersembahkan oleh mereka kepada Tuhan pada hari ia diurapi. 1/10 eva tepung yang terbaik sebagai korban sajian yang tetap, setengahnya pada waktu pagi dan setengahnya pada waktu petang. Haruslah itu diolah di atas panggangan bersama-sama minyak. Setelah teraduk, haruslah engkau membawanya dan mempersembahkannya sebagai korban sajian, sesudah dibakar dan berpotong-potong sebagai bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dan imam dari antara anak-anaknya yang diurapi sebagai penggantinya haruslah mengolahnya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Seluruhnya haruslah dibakar bagi Tuhan.
Tiap-tiap korban sajian dari seorang imam itu haruslah menjadi korban yang terbakar seluruhnya. Janganlah dimakan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan Maha Kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada sesuatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak di dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Itulah persembahan Maha Kudus. Tapi setiap korban penghapus dosa yang dari darahnya dibawa ke sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Inilah hukum tentang korban penebus salah. Korban itu ialah persembahan Maha Kudus. Di tempat orang menyembelih korban bakaran, disitulah harus disembelih korban penebus salah, dan darahnya haruslah disiramkan pada mezbah itu sekelilingnya. Segala lemak dari korban itu haruslah dipersembahkan, yakni ekornya yang berlemak dan lemak yang menutupi isi perut. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkan beserta buah pinggang itu. Haruslah imam membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Itulah korban penebus salah. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian Maha Kudus. Seperti halnya dengan korban penghapus dosa, demikian juga halnya dengan korban penebus salah. Satu hukum berlaku atas keduanya. Imam yang mengadakan pendamaian dengan korban itu, bagi dialah korban itu. Imam yang mempersembahkan korban bakaran seseorang, bagi dia juga kulit korban bakaran yang dipersembahkannya itu. Tiap-tiap korban sajian yang dibakar di dalam pembakaran roti dan segala yang diolah di dalam wajan dan di atas panggangan adalah bagi imam yang mempersembahkannya. Tiap-tiap korban sajian yang diolah dengan minyak atau yang kering adalah bagi semua anak-anak Harun. Semuanya dapat bagian. Inilah hukum tentang korban keselamatan yang harus dipersembahkan orang kepada Tuhan. Jikalau ia mempersembahkannya untuk memberi syukur, haruslah beserta korban syukur itu dipersembahkannya roti bundar yang tidak beragi, yang diolah dengan minyak, dan roti tipis yang tidak beragi, yang diolesi dengan minyak, serta roti bundar dari tepung yang terbaik, yang teraduk, yang diolah dengan minyak. Ia harus mempersembahkan persembahannya itu beserta dengan roti bundar yang beragi, di samping korban syukur yang menjadi korban keselamatannya. Dan daripadanya, yakni dari setiap bagian persembahan itu, haruslah dipersembahkannya satu roti sebagai persembahan khusus bagi Tuhan. Persembahan itu adalah bagian imam yang menyiramkan darah korban keselamatan. Dan daging korban syukur yang menjadi korban keselamatannya itu haruslah dimakan. Pada hari dipersembahkannya itu sedikit pun daripadanya janganlah ditinggalkan sampai pagi. Jikalau korban sembelihan yang dipersembahkan itu merupakan korban nazar atau korban sukarela, haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, dan yang selebihnya boleh juga dimakan pada keesokan harinya. Tetapi apa yang masih tinggal dari daging korban sembelihan itu sampai hari yang ketiga, haruslah dibakar habis dengan api. Karena jikalau pada hari yang ketiga masih dimakan dari daging korban keselamatan itu, maka Tuhan tidak berkenan akan orang yang mempersembahkannya, dan korban itu dianggap batal baginya, bahkan menjadi sesuatu yang jijik, dan orang yang memakan haruslah menanggung kesalahannya sendiri. Bila daging itu kena kepada sesuatu yang najis, janganlah dimakan, tetapi haruslah dibakar habis dengan api. Tiap-tiap orang yang tahir boleh memakan dari daging korban itu.
Tetapi seseorang yang memakan daging dari korban keselamatan yang untuk Tuhan sedang ia dalam keadaan najis, haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Dan apabila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, yakni kepada kenajisan yang berasal dari manusia, atau kepada hewan yang najis, atau kepada setiap binatang yang merayap yang najis, lalu memakan daripada daging korban keselamatan yang untuk Tuhan, maka haruslah nyawa orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, segala lemak dari lembu, domba, ataupun kambing janganlah kamu makan. Lemak bangkai atau lemak binatang yang mati diterkam boleh dipergunakan untuk segala keperluan, tetapi jangan sekali-kali kamu memakannya. Karena setiap orang yang memakan lemak dari hewan yang dipergunakan untuk mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan, nyawa orang yang memakan itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Demikian juga janganlah kamu memakan darah apapun di segala tempat kediamanmu, baik darah burung-burung ataupun darah hewan. Setiap orang yang memakan darah apapun, nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara bangsanya. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah haruslah ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah. Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel, dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang-orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentahbisan, dan korban keselamatan. Yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Baik, kita refresh lagi teman-teman. Jadi kita sedang berada di kitab Imamat. Mungkin bagi beberapa orang ini kitab yang cukup intens, terutama karena peraturan-peraturan yang isinya mengenai peraturan-peraturan. Saat ini kita membagi segmen-segmen kitab Imamat menjadi sebagai berikut, dan kita saat ini masih sedang berada di bagian pertama, ritual korban. Kita refresh lagi, jadi ada 5 jenis korban. Yang tadi terakhir itu Imamat 1-7, lalu ada tugas umat, itu sudah dibahas di 2-3 pertemuan yang lalu, dan sekarang kita akan membahas tugas imam, yaitu korban bakaran, korban penghapus dosa, korban penebus salah. Ya, bagi teman-teman, ini saatnya untuk kita, jika teman-teman ada yang ingin membagikan sharing, kesaksian, atau pertanyaan, silahkan. Baik, mungkin teman-teman ada yang dapat inspirasi mengenai ritual korban. Terus sebetulnya nih di kitab Imamat ini kita juga tetap masih bisa loh belajar tentang mencintai Tuhan itu seperti bagaimana, lalu
apa saja sih persiapan-persiapannya? Silakan kalau teman-teman ada yang ingin menceritakan atau membagikan kesaksian. Silakan, silakan. Hmm. Oh, sebentar. Jika mau ada yang membagikan kesaksian bisa langsung raise hands atau uh, ya kasih tanda. Soalnya dari sisi sini cuma bisa lihat raise hand sebetulnya. Silakan, silakan. Kalau mau membagikan kesaksian via chat, silahkan ya teman-teman ya. Juga boleh. Juga bisa kalau ada yang ingin membagikan kesaksian pribadi atau uh, pengalaman sepanjang 2 minggu terakhir. Kita kan sudah tidak bertemu sejak 2 minggu terakhir. Jika teman-teman ada yang ingin membagikan kesaksian hidup, silahkan. Kesaksian kita bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan kita. Oh, sebentar. Oke. Sembari menunggu, uh, aku juga ingin membagikan kesaksian lah ya. Jadi, uh, beberapa hari yang lalu, sebab aku juga uh, beroleh kesempatan lah untuk mengikuti kembali retret hidup baru uh, yang diadakan di area saya. Nah itu bagi teman-teman yang sebelumnya belum pernah mengikuti retret, saya sangat merekomendasikan teman-teman buat ikut retret hidup baru. Di sana kita akan belajar bahwa sebetulnya kita sebagai manusia itu sangat dicintai. Kita yang sebagai salah satu ciptaan Tuhan, Tuhan banyak menciptakan ciptaan dan manusia adalah salah satunya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa manusia yang paling Tuhan cinta, termasuk you and I. Nah, dan di dalam retret itu aku kembali diingatkan kembali gitu ya, bahwa sekalipun kita nih
banyak mengalami uh, ya kita harus rendah hati, harus masih banyak nih perbuatan-perbuatan salah yang kita lakukan, dan kerap kali itu juga berujung kepada dosa. Harusnya kita ini sudah ditujukan untuk kematian teman-teman. Seperti ada yang tertulis oleh Santo Paulus, kok upah dosa itu ya maut teman-teman. Dan aku bersyukur kalau ternyata di sekitar 2000 tahun yang lalu ada seseorang yang mau berkorban gitu lah untuk saya dan teman-teman juga. Dialah Yesus Kristus itu yang merupakan tanda cinta Tuhan kepada kita. Di Yohanes 3 ayat 16 itu juga dia mengorbankan putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita beroleh hidup. Nah, aku juga berpikir setelahnya, terus kok gitu apa dong ya yang bisa aku berikan ke Tuhan? Kan uh, Tuhan Tuhan nggak usah dipertanyakan lagi lah ya, kalau dia sangat mencintai kita. Yang mungkin kalau Tuhan agak kurang cinta pun, itu kurang cintanya Tuhan itu masih lebih besar dibandingkan maksimal cintanya kita ke Tuhan gitu lah. Semaksimal-maksimalnya aku mencintai Tuhan, ya ternyata ya itu masih, ya aku harus rendah hati lah, nggak, belum ada apa-apanya gitu kan. Tapi ya aku diingatkan juga buat uh, ya cinta kepada Tuhan itulah adalah ya terus membangun relasi kepada Tuhan setiap hari itu. Ya terus cari Tuhan, seperti apa sih cari Tuhannya ya, setiap pagi tuh mulai dengan doa, terus berbahasa roh bagi yang sudah memiliki karunia bahasa roh, terus juga bersekutu lewat firman-Nya seperti yang sekarang kita lakukan ini. Dan itu aku merasa ya salah satu contoh tanda cinta kita kepada Tuhan ya. Bagaimana Tuhan mau bersekutu, bagaimana kita yang berusaha untuk bersekutu kepada Tuhan. Ya, pada akhirnya aku ingat lagi kalau uh, uh, ada yang sharing bahwa ada sebuah kesenangan tersendiri kalau melihat seorang anak tuh cari orang tuanya gitu lah. Ternyata itu ada sebuah kesenangan, itu yang aku dengar nih ya. Ada sebuah kesenangan kalau ada anak-anak nih, terus dia cari orang tuanya gitu. Cuma sekedar cari, padahal mungkin carinya punya motivasi yang nggak benar, minta coklat gitu misalkan, atau minta permen ke orang tuanya. Tapi proses dia selalu mau cari orang tuanya, selalu mau apa-apa orang tuanya dikejar, itu ternyata orang tuanya jadi senang loh. Dan aku merasa apakah seperti itu ya antara hubungan kita dengan Tuhan? Kalau kita kayaknya cari-cari Tuhan gitu ya, apalagi dengan motivasi buat semakin mengenal Tuhan, wah itu udah semakin uh, bikin hati Tuhan enyu gitu ya, makin bikin hatinya meleleh-meleleh gitu. Ya itu yang aku mau sedikit permenungan pribadi tentang tanda cinta kita kepada Tuhan itu seperti apa ya. Silakan kalau teman-teman mau ada yang men-sharingkan lagi, kita masih punya waktu sampai 10 menit lagi. Kurang lebih. Silakan teman-teman. Boleh teman-teman langsung unmute saja nanti dan
Nanti waktu dan tempat dipersilahkan secara otomatis. Baik. Oke. Oke. Eh, baik. Kalau kalau teman-teman perlu waktu, nanti kita setelah ini juga ada waktu lagi, ada kesempatan untuk membagikan kesaksian atau sharing, atau bahkan setelah ini juga bisa mendapat inspirasi baru nih dari bagian chapter jazz kita kali ini. Kalau gitu, aku langsung persilahkan saja langsung ke Bapak Albertus untuk membagikan materi. Silahkan. Oh, tunggu sebentar. Oke, bentar.